Teman-teman sekalian, welcome back to my channel. Di video ini kita akan berbagi update informasi terbaru masih seputaran seleksi CASN tahun 2023, yang dimana di informasi ini ada penjelasan dari BKN bahwa dalam seleksi CASN 2023 ini peserta bisa ikut tes susulan. Dan seperti apakah informasi selengkapnya? Mari ikuti video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Informasi yang dihimpun dari cpns.com bahwa seleksi CPNS 2023 dan P3K peserta bisa ikut tes susulan. Simak penjelasan BKN. Seleksi CPNS 2023 dan P3K tengah berlangsung. Tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD bagi pelamar CPNS sudah dimulai pada 9 November. Seleksi kompetensi bagi pelamar P3K dimulai 10 November. Baik peserta tes CPNS dan P3K 2023 ditempatkan di berbagai titik lokasi atau TILOK, yakni 340 TILOK dalam negeri sejak 9 November sampai 5 Desember. Sementara pelaksanaan ujian di luar negeri ditempatkan pada 62 TILOK di berbagai negara mulai 14 hingga 15 November 2023. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SIMKA BKN Suharmen mengungkapkan banyaknya TILOK ujian yang disediakan lantaran animo masyarakat yang mengikuti seleksi CASN tahun ini terbilang tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pelamar yang membuat akun pendaftaran di portal SSCASN BKN mencapai 2.944.856. Dari angka tersebut, pelamar yang menyelesaikan pendaftaran atau submit sebanyak 2.411.520. Angka itu kemudian menyisakan 1.853.617 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS pada tahapan seleksi administrasi. Adapun 1.853.617 pelamar MS tersebut berhak melaju ke tahapan SKD dan seleksi kompetensi, yakni meliputi 725.586 pelamar CPNS, 426.776 pelamar P3K guru, dan 328.219 pelamar P3K tenaga kesehatan. Kemudian dan 373.033 pelamar dan P3K tenaga teknis. Pelamar yang lanjut ke tahap selanjutnya akan kembali diuji lewat ujian berbasis CAT. Pelaksanaan ujian CAT ini merujuk pada mekanisme dan prosedur CAT BKN, yakni diantaranya ujian dibagi ke dalam 4 sesi per hari untuk pelamar CPNS dan 3 sesi per hari untuk pelamar P3K. Terang Deputi Suharmen yang ditemui di kantor BKN Pusat pada hari Kamis 9 November 2023. Sementara itu, khusus hari Jumat, keduanya hanya berlangsung 2 sesi per hari. Waktu pengerjaan ujian CAT BKN akan berlangsung selama 100 menit untuk SKD CPNS dan 130 menit untuk seleksi kompetensi P3K. Ditanya apakah ada ujian susulan, Deputi Suharmen mengatakan BKN akan memberikan fasilitas itu dengan berbagai syarat. Pertama, alasan peserta tidak dibuat-buat. Dan yang kedua, pemberitahuan harus sebelum jadwal pelaksanaan tes. Misalnya, yang bersangkutan dapat jadwal sesi kedua tetapi karena sakit atau ada halangan urgen, maka yang bersangkutan bisa menginformasikan kepada panitia paling lambat
saat sesi 1 terangnya. Jika yang bersangkutan baru menginformasikan pada sesi kedua, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir. Kebijakan BKN memberikan kesempatan mengikuti tes susulan agar peserta bisa mendapatkan hak yang sama seperti lainnya. Asal alasannya bisa dipertanggungjawabkan, misalnya sakit dan hal urgen lainnya, panitia pelaksana bisa memberikan rekomendasi untuk mengikuti tes susulan, ucap Deputi Suharmen. Selama ujian berlangsung, PLT Kepala PKN Haryomo Dwi Putranto menyebutkan bahwa masyarakat dapat memantau berjalannya perolehan hasil peserta ujian secara langsung yang disediakan lewat tayangan layar di Tilok. Dia mengingatkan kalau masyarakat tidak perlu repot harus menyaksikan layar di Tilok karena tayangan nilai yang berjalan dapat disaksikan dimanapun dan kapanpun lewat kanal YouTube yang disediakan BKN, yakni official CAT untuk instansi pusat dan YouTube channel masing-masing kantor regional PKN seluruh Indonesia. Haryomo meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian di lapangan, termasuk panitia instansi, untuk mengikuti standar prosedur CAT BKN. Begitu juga dengan tim BKN yang turun ke lapangan mengawal pelaksanaan ujian, diminta untuk tetap tegak lurus terhadap ketentuan dan menegakkan aturan di lokasi ujian. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan para pelamar agar mengikuti tahapan seleksi yang disediakan pemerintah dan tidak berkompromi apalagi bertransaksi dengan oknum yang menjanjikan kelulusan lewat sejumlah uang. Teman-teman sekalian, dengan demikian video kali ini semoga bermanfaat.